yang dinamakan Bukit Uhud itu yang mana, Pak? Bukit Uhud berada di ujung sini. Oh, ini semuanya namanya Bukit Uhud. Apa kisah di sini, Ustaz? Assalamualaikum sahabat traveling semuanya. Kali ini kami mengajak Anda ke sebuah tempat bersejarah dalam Islam, yaitu Jabal Uhud, atau Gunung Uhud yang ada di Madinah. Jabal Uhud bukan gunung biasa, Jabal Uhud syarat akan nilai dan makna spiritual dan sejarah. Ada yang menyebutnya bukit, ada yang menyebutnya gunung. Secara harfiah, Jabal merujuk kepada kata gunung. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah dan batu-batu mulia. Jabal Uhud sendiri memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya, karena itu nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Sebagai tempat ziarah, kondisi Jabal Uhud sekarang ini tentunya sudah berbeda dengan kondisinya lalu. Kini, para jamaah yang datang umumnya hanya sampai ke Gunung Arimah. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud, lokasinya dipagar secara rapat, selain itu dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad yang gugur pada pertempuran Uhud. Selamat siang sahabat traveling semuanya. Akhirnya kita tiba juga di Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Nah, kita belum tahu pasti ini bagaimana kondisi wisata di sini, bagaimana di mana letak kuburan para syuhadanya, dari mana arah datang para kaum Quraisy, bagaimana kisah kegalahan pejuang Islam. Nanti di sini kita akan bercerita bersama Ustadz yang memandu kami. Dan di belakang saya ini, nah ini ada peta yang dibuat dari kreasi semen ya, dari semen yang menceritakan bagaimana kisah perang Uhud itu sendiri terjadi. Oke. Baik teman semuanya, kita ikuti kami di James Traveling. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita saat ini berada di mana Ustaz? Kita berada di perbukitan Uhud. Ini yang dinamakan Bukit Uhud itu yang mana Ustaz? Bukit Uhud berada di ujung sini. Oh, ini semuanya namanya Bukit Uhud. Apa kisah di sini Ustaz? Subhanallah, di sini dulu pernah terjadi peristiwa yang cukup penting dalam sejarah umat Islam. Jadi pada tahun 3 Hijriah tepatnya, ya, waktu itu terjadi perang balas dendam dari orang Quraisy karena kalah perang di Perang Badar. Oh, sudah pernah kalah perang di Perang Badar, akhirnya mereka uji tanding ulang dengan pasukan yang luar biasa. Tepat di tanah hitam piring ini terjadi perang namanya Perang Uhud. Perang Uhud, ya. Karena memang di depan Uhud. Kemudian dalam kisah tersebut umat Islam kalah. Itu apa faktor yang dapat kita kita simpulkan? Kesimpulan perang itu terdiri dari 3.000 pasukan Quraisy melawan 1.000 pasukan Muslim. Dari 1.000 ini 300 orang munafik mengundurkan diri karena banyak orang munafik pada saat itu. Akhirnya hanya tersisa 700 orang. Ya. Dari segi jumlah kita memang sudah kalah. Tapi biasanya Allah pun tetap menolong. Cuma yang mungkin yang menjadi sebuah ikhtibar untuk kita, pengajaran yang luar biasa, faktor kekalahan kita adalah cinta akan harta. Karena orang Quraisy menggunakan trik, mereka meninggalkan ghanimah di bawah dan pura-pura kalah untuk menjebak umat muslim supaya mengambil ghanimah. Padahal mereka tidak kalah sebenarnya. Mereka mutar dari arah sebelah sana dengan pasukan 200 ekor kuda menyerang umat muslim yang sedang sibuk mengutip ghanimah tanpa senjata. Ya, kalah mutlak. Baik, beberapa tahun terakhir kita mendengar bahwa di sini ada banjir. Ini dari mana sumber air di sini? Sumber hujan.
Oh, banjir karena air hujan. Hujan di Arab Saudi mungkin rasionya tidak seperti kita. Mereka rasionya mungkin dalam setahun hanya 5 atau 6 kali saja dalam sebulan, dalam setahun. Tapi curah hujannya tinggi. Tapi ketika hujan, tanah dia tidak bisa menyerap air. Oh, tidak menyerap. Ini tanah bebatuan. Tanah bebatuan. Jadi ketika banjir, mungkin Bapak Abang Zain pernah lihat kalau banjir di Arab Saudi sebentar sudah seperti tenggelam Mekah. Oh. Padahal itu mungkin hanya 3-2 jam banjir. Iya. Tapi langsung terkena sampai ke lutut. Karena memang struktur tanahnya tidak lembab seperti kita yang menyerap air. Mereka tanahnya cukup banyak. Akhirnya di sini tergenang berapa tinggi kira-kira, Ustaz? Waktu itu ini sudah di semen, Bapak. Ini sudah di semen, sudah bagus. Dulu waktu itu sampai di belakang kita ini, belakang kamera. Di sinilah mungkin itu sampai cukup tinggi, sampai jasad yang itu. Baik. Mungkin cukup di sini aja, Ustaz. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum, Ustaz. Allah.